Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Timothy Ricardo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai CRUD atau akronim dari Create, Read, Update, and Delete. Pertama, untuk menggunakan CRUD kita siapkan aplikasi XMPP, di mana kita nyalakan dulu aplikasinya. Kita nyalakan Apache-nya, kita klik Start. Lalu kita tunggu sampai dia berubah menjadi warna hijau. Kalau sudah hijau berarti artinya dia sudah running. Begitu pula MySQL-nya kita start. Kalau sudah menjadi hijau berarti sudah running, sudah bisa digunakan. Lalu kita selanjutnya membuka web browser kita, di mana kita mengetikkan localhost phpMyAdmin untuk membuatkan database. Kita pilih menu basis data, kemudian kita buatkan nama database atau basis data yang kita inginkan. Misalnya saya akan membuatkan namanya CRUDDB. Lalu kita klik buat. Kemudian di sini kita membuatkan nama tabel dari database tersebut. Misalnya seperti ini. Nah, di sini apa saja yang kita ingin masukkan di tabel tersebut. Misalnya ID, kita gunakan auto increment. Kemudian misalnya nama dengan tipe data varchar dengan panjang nilai 50. Selanjutnya email, tipe datanya juga varchar, panjang nilai 50. Lalu ada mobile phone juga varchar, panjangnya 50. Selanjutnya kita simpan. Kita tunggu saja prosesnya sampai dia muncul seperti ini, dimana ID, auto increment, name varchar 50, email varchar 50, mobile varchar 50. Oke, selanjutnya kita ke Visual Studio Code. Kita buatkan satu file baru sebagai index. Kita simpan di file XMPP tersebut, dimana di dalamnya ada htdocs. Kita simpankan di dalam htdocs. Kemudian kita buatkan saja folder baru, misalnya sesuai nama database kita, yaitu CRUDDB. Oke, jika sudah, kita simpan di dalam file tersebut. Kita buatkan saja namanya index dengan tipe data kita pilih PHP. Tipe data PHP. Oke, kemudian kita simpan. Oh iya, sebelum index kita buat dulu file config-nya untuk menyimpan database host. Lalu kita ke index. Di index tadi telah terkoneksi dengan file config kita, dimana di sini juga tempat kita menginput nama, mobile, email. Selanjutnya kita buatkan file lagi untuk menambahkan. Kita buatkan saja namanya. Kita simpan juga di tempat yang tadi. Kita buat namanya add dengan tipe data PHP. Kita simpan. Lalu kita ketikkan codingan seperti ini, dimana tersimpan juga indeks PHP, add PHP terkoneksi juga, dimana kita bisa menginput nama, email, mobile, dan terkoneksi dengan
database host kita. Di sini kita juga menggunakan fungsi MySQL query untuk menginput data. Selanjutnya kita buat lagi file baru untuk mengedit, dimana kita simpan di tempat tadi juga. Kita buat namanya edit dengan tipe data PHP juga. Simpan. Kita ketikkan codingan seperti ini, telah terkoneksi dengan config. Lalu di sini juga ada file database, MySQL query, kemudian lokasinya indeks PHP. Pada pengaturan ini kita dapat mengubah data pengguna dan memperbaharuinya ke tabel database kita. Oke, selanjutnya kita buatkan lagi file baru, dimana kita untuk menghapus. Misalnya kita buat namanya datanya delete dengan tipe data PHP juga. Oke, kita simpan. Kita ketikkan codingan seperti ini. Di file ini kita terhubung dengan config dan terdapat fungsi delete. Baik, kita coba bukakan hasil codingan yang kita buat. Kita ketikkan localhost / sesuai database kita, CRUD-DB. Oke, / lagi. Lalu kemudian enter. Nah, di sini muncul tampilan utamanya. Kita coba isikan data. Misalnya kita ingin membuat suatu masukkan data pengguna. Kita buatkan ini saja. Emailnya misalnya ini. Misal kita buat nama Timothy Richardo dengan email ini, misalnya nomornya ini. Oke, kita simpan, atau kita mau buat lagi satu lagi, lalu emailnya. Oke, nomornya ini tambahkan. Nah, kita lihat data pengguna. Sini tampilan tabelnya. Di tampilan tabel ini terdapat fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Tombol-tombol ini. Misal kita edit. Kita mengedit namanya misalnya. Y-nya ada 2. Oke, memperbarui. Nah, dia otomatis terupdate di namanya. Atau mungkin kita mau menghapus data juga bisa. Misal ini data yang mau kita hapus. Nah, datanya terhapus. Mungkin sekian video saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih.